channel YouTube saya, Dr. Indah Anwar, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Saya berpraktek di Morula IVF Jakarta. Kali ini saya akan kembali bercerita mengenai pengalaman pasien saya yang datang ke klinik IVF Morula Jakarta. Pasangan suami istri ini bertempat tinggal atau berdomisili jauh dari Jakarta, yaitu di Sulawesi Utara, daerah Sangir Talaut, atau tepatnya mungkin kota Tahuna. Pasien ini sudah menikah selama 8 tahun, tetapi belum berhasil memiliki buah hati. Sebenarnya selama menunggu 8 tahun ini, pasangan suami istri banyak menghadapi masalah-masalah baik dengan lingkungan maupun dengan keluarga, juga bahkan di antara suami istri sendiri, sehingga sering terjadi pertengkaran atau perdebatan mengenai nasib mereka ke depannya apabila tidak berhasil memiliki buah hati. Mungkin masalah warisan, masalah budaya, masalah keturunan yang menjadi masalah bagi pasangan suami istri ini. Nah, menginjak tahun ke-6 kalau tidak salah pernikahannya, maka pasien mencoba berobat ke Surabaya, karena mungkin Surabaya kota besar yang paling dekat dicapai dari daerah Sangir Talaut. Kita tahu bahwa Sangir Talaut ini bukan daerah yang sangat terpencil, tentu belum ada fasilitas-fasilitas yang lengkap untuk pasangan suami istri yang ingin memiliki buah hati. Pada kesempatan pertama berkunjung ke Surabaya, pasien ini belum merasa cocok atau belum merasa puas dengan pelayanan yang diperoleh, sehingga pasien kembali lagi ke Sangir Talaut. Kemudian setelah beberapa waktu, pasien memutuskan untuk mencoba lagi karena tetap belum berhasil memiliki buah hati. Pasien kembali lagi ke Surabaya, tetapi ke klinik yang lain. Nah, di klinik ini kemudian diputuskan bahwa sebaiknya dilakukan program inseminasi pada pasangan suami istri ini. Pada kesempatan inseminasi yang pertama belum terjadi kehamilan, artinya masih gagal. Kemudian pasien mencoba lagi inseminasi yang kedua, dan ternyata dinyatakan hamil, tetapi ternyata kehamilannya tidak berkembang dengan bagus. Kemudian pasien belum putus asa dan mencoba lagi program inseminasi yang ketiga di klinik yang sama, dan kembali terjadi kehamilan, tetapi kehamilannya juga tidak berkembang, bahkan kemungkinan kehamilannya ada di luar rahim menurut analisa dokter yang menanganinya. Tetapi karena harapan yang sangat tinggi untuk bisa hamil, untuk bisa memiliki buah hati, maka pasien mencoba bertahan atau mempertahankan kehamilannya dengan harapan kemungkinan atau siapa tahu ada mukjizat sehingga kehamilan bisa berkembang dengan bagus. Tetapi akhirnya pasien menyerah juga dan dilakukan operasi laparoskopi di klinik tersebut di Surabaya, karena memang ternyata kehamilannya berada di luar rahim, yaitu di saluran telur, sehingga saluran telurnya kemudian harus dibuang. Nah, ketika berada di Surabaya untuk menyelesaikan atau untuk menangani kehamilannya, yang boleh dikatakan itu kehamilan kedua setelah inseminasi kedua, dan ini inseminasi ketiga, pasien mendapat informasi dari saudaranya untuk berkunjung ke Jakarta, ke klinik Morula IVF Jakarta, karena saudaranya kebetulan juga berobat di klinik IVF Morula Jakarta. Pasien sebelumnya sama sekali tidak
mengetahui atau tidak mengenal adanya klinik bayi tabung Morula di Jakarta, tetapi kemudian pasien mencoba menghubungi klinik Morula Jakarta setelah pasien kembali ke daerah asalnya, itu di Sangitta Laut. Setelah menghubungi klinik Morula melalui telepon, pasien berhubungan dengan marketing dari klinik IVF Morula dan kemudian mendapat penjelasan mengenai pelayanan bayi tabung di klinik Morula setelah mendengar informasi yang diberikan oleh pasangan suami istri ini. Akhirnya pasien kemudian memutuskan untuk datang ke Morula untuk berkonsultasi, dan pasien sebenarnya tidak tahu atau tidak mengenal pada dokter siapa seharusnya berobat, karena di Morula dokter-dokternya merupakan satu tim. Kemudian pasien memutuskan untuk bertemu dengan saya di Morula untuk berkonsultasi mengenai program apa yang sebaiknya dilakukan. Pada kesempatan pertama, pasien hanya datang untuk berkonsultasi, membawa data yang diperlukan, dan kemudian saya menganjurkan supaya pasien langsung saja mengikuti program bayi tabung, mengingat faktor usia yang sekitar 37 tahun dan sudah menikah cukup lama, 8 tahun. Kemudian ada problem di saluran telurnya, di mana salah satu sudah diangkat karena terjadi kehamilan di luar kandungan atau ektopik, sehingga dikhawatirkan saluran yang satu pun tidak berfungsi dengan bagus. Pasien semula pulang dulu, kembali ke daerah asalnya di Sangitta Laut, baru kemudian kembali pada haid hari kedua sesuai dengan anjuran saya untuk mulai melakukan program bayi tabung. Pada akhirnya dalam program bayi tabung ini pasien sebenarnya tidak mendapatkan banyak telur, karena pada bayi tabung idealnya untuk bisa mencapai angka kehamilan yang maksimal diperlukan sekitar 10-15 sel telur yang bagus dari istri. Pada pasien ini hanya bisa diperoleh 5 sel telur yang kemudian akhirnya jadi embrio 3, dan kemudian karena mengingat faktor usia, maka saya mempertimbangkan untuk mengembalikan atau mentransfer embrio yang kita dapat kembali ke dalam rahim sebanyak 2 embrio. Pada umumnya kita mentransfer embrio 1 untuk mencegah kehamilan kembar, tapi pada usia yang sudah lebih lanjut, biasanya kalau di atas 37 tahun, maka kita mempertimbangkan untuk mentransfer 2 embrio. Apalagi pasien ini domisilinya jauh di Sangitta Laut sana, sehingga dengan pertimbangan juga masalah tempat tinggalnya, akhirnya pasien setuju untuk mentransfer embrio 2, dan alhamdulillah pasien ini akhirnya berhasil hamil. Setelah 2 minggu kita melakukan transfer, dari pemeriksaan hormon kehamilan yaitu beta HCG dari darah, pasien dinyatakan hamil. Dan kemudian waktu dilakukan pemeriksaan ultrasonografi untuk melihat kehamilannya, ternyata memang terjadi kehamilan di dalam rahim, tapi kehamilan terjadi ternyata ada 3, walaupun embrio yang ditransfer 2. Artinya kedua embrio yang kita transfer memang normal, bukan hanya bagus atau excellent, good, tapi normal, sehingga kedua embrio bisa nempel di dalam rahim. Tapi embrio yang satu kemudian membelah lagi, jadi dari 1 embrio kemudian membelah menjadi 2 embrio, sedangkan yang satu tetap tumbuh 1, sehingga kemudian berkembanglah 3 embrio. Artinya pasien ini hamil triplet istilahnya, jadi kembar 3.
dari 2 embrio yang kita transfer. Sebenarnya itulah sebabnya kami umumnya hanya merekomendasikan mentransfer 1 embrio untuk mencegah kehamilan kembar. Nah, tadi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu pasien ini transfer 2 embrio, ternyata dua-duanya jadi malah berkembang menjadi 3 embrio. Tentu kehamilan 3 embrio ini lebih berisiko atau lebih berbahaya dibandingkan tunggal atau kalau hanya 2, kembar 2 maksudnya. Tetapi dengan perawatan yang cermat, walaupun pasien ini pada awalnya mengalami banyak keluhan mengenai kehamilannya, malah sempat dirawat beberapa kali, tapi ketiga embrio akhirnya bisa berkembang dengan bagus dan akhirnya bisa dilahirkan melalui operasi dengan selamat. Dan ketiga janin, walaupun 2 embrio yang berasal dari 1 embrio lebih kecil daripada embrio 1, tetapi ketiganya bisa selamat atau berkembang dengan baik, sehingga akhirnya pasien ini tentu tidak sia-sia dengan upaya kerja keras walaupun tinggal di daerah yang sangat jauh dari pusat-pusat teknologi dan harus mengorbankan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk berobat ke mana-mana, ke Surabaya, akhirnya ke Jakarta, tapi membuahkan hasil yang memuaskan sehingga pasien ini bisa merasa berbahagia dan kelahiran ketiga anaknya. Nah, ini merupakan contoh bagi pasangan suami istri untuk tetap berusaha semaksimal mungkin mendatangi klinik dimanapun yang dianggap baik dan bisa memberikan harapan sesuai yang dikehendaki untuk bisa berhasil. Tidak semua tentu pasien beruntung seperti pasangan suami istri yang dari Sangita Laut ini, tetapi dengan usaha, dengan semangat yang tetap tidak putus, akhirnya pasien ini bisa mencapai apa yang diinginkan. Mudah-mudahan pengalaman atau cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi pasangan-pasangan suami istri lain yang belum beruntung untuk memperoleh kesempatan memiliki buah hati untuk terus berusaha. Mudah-mudahan bisa mencapai hal yang sama seperti pasangan suami istri ini. Jangan lupa subscribe. Salam 2 garis biru.